Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Daniel Hamonangan Sipayung dengan NIM 210306060. Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dari kelas PTNC dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP, yang saya akan menjawab pertanyaan mengenai enzim. Yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim dan serta berikan contohnya. Yang pertama, ada struktur molekul dari enzim terdiri atas dua, yaitu protein dan kofaktor atau koenzim. Enzim biasanya disebut dengan holoenzim dikarenakan enzim memiliki struktur yang sempurna dan juga aktif mengkatalisis bersama logam. Kemudian lalu kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu protein. Pada protein biasanya sering disebut apoenzim. Pada apoenzim ini bersifat dominan pada enzim dan mudah dipengaruhi oleh suhu dan juga pH. Lalu yang kedua ada kofaktor. Kofaktor fungsinya ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ionik organik dalam gugus protestik disebut koenzim, yaitu berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim yang lain. Kofaktor dibedakan lagi menjadi dua, koenzim atau senyawa organik atau vitamin, di mana senyawa kovalen akan berikatan dengan enzim dan keduanya adalah gugus protestik atau mineral. Contoh enzimnya yaitu amilase, tripsin, lipase, DNA polimerase, dan lainnya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama itu dengan model lock and key, di mana suatu enzim hanya bisa berikatan dengan satu substrat saja pada sisi aktifnya. Kemudian gembok diibaratkan enzim dan substrat diibaratkan kunci. Lalu enzim dan substrat tersebut berikatan dengan kompleks enzim substrat. Substrat akan diubah menjadi produk, lalu akan dilepas dari enzim. Kemudian ada dua, yang kedua itu ada model kecocokan terinduksi, di mana kofaktor akan berikatan dengan sisi alostrik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Setelah itu substrat akan diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Selanjutnya nomor 3, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama, oksidoreduktase atau enzim oksidoreduktase adalah enzim yang dapat mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Contohnya alkohol dehidrogenase. Transferase atau enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal atau gugus, contohnya eksokinase. Yang ketiga, hidrolase. Enzim hidrolase merupakan kelompok enzim yang sangat penting dalam pengelolaan pangan, yaitu enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat atau pemecah substrat dengan pertolongan molekul air, contohnya tripsin. Yang keempat ada liase. Enzim liase adalah enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan C5C, ikatan C5O dengan tidak menggunakan molekul air, contohnya piruvat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase. Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara peraturan kembali atom substrat sehingga dihasilkan molekul baru, contohnya maleat isomerase. Yang keenam, ligase. Enzim ligase adalah enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan-ikatan tertentu, contohnya piruvat karboksilase. Yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi.
Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain ada protein. Karena aktivitas kataliknya bergantung pada integritas struktur sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang tidak dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga itu ada enzim itu khusus. Fungsi enzim itu tiap perubahan zat tertentu diperlakukan suatu enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Yang keempat, yang ini yang paling istimewa, enzim ini bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisisnya molekul lemak menjadi komponen penyusun, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Yang pertama, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawa ke puncak energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua memberi katalis. Kemudian batas energi aktivasi. Reaksi tanpa menggunakan katalis memerlukan aktivasi yang tinggi. Reaksi dengan katalis memerlukan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis menempel pada bagian substrat tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktif dari reaksi sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Selanjutnya yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama itu ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Lingkungan, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah atau asam kuat dan pH tinggi atau basa kuat. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah energi yang ada. Sebaliknya, jika pH suatu dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang selanjutnya, yang terakhir nomor 7, jelaskan bagaimana mekanisme atau feedback inhibitor dapat terjadi pada enzim. Jawabannya, pengontrolan model feedback inhibitor di mana enzim yang bekerja pada tahap awal dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate atau BCDE selama proses metabolisme. Enzim plus substrat menjadi produk. Produk yang dihasilkan oleh ikatan enzim dan substrat menghambat aktivitas salah suatu enzim sebelumnya, bisa di enzim A, B, C, D, E. Sekian hasil jawaban saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih.